Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiar. Di sini saya akan membacakan materi kelompok saya. Adapun materi kelompok saya yaitu kondisi awal era pembangunan nasional berencana. Kondisi awal era pembangunan nasional berencana adalah masyarakat pedesaan Indonesia yang menderita bencana sejarah kolonial sehingga terkena penyakit evolusi, yaitu kehilangan dinamika dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang pembangunan dengan karsa dan karya sendiri. Kondisi masyarakat pedesaan seperti itu menjadi kendala bagi pembangunan ekonomi nasional karena mereka tidak responsif terhadap isyarat pasar yang memberikan peluang untuk maju. Sistem ekonomi pasar dan kemampuan masyarakat pedesaan untuk menjadi pelaku ekonomi pasar yang dinamik belum tentu berkembang di pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irpiana Kusri akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Kata kunci yang menjadi tolak ukur modus operandi tiap program pembangunan adalah partisipasi masyarakat. Namun, sistem liberal maupun ekonomi terpimpin tidak berhenti mendapatkan respon partisipatif terhadap masyarakat pedesaan. Karena ekonomi masyarakat Indonesia adalah masyarakat dualistik, yaitu integrasi kepemimpinan masyarakat nasional dan masyarakat pedesaan yang belum terpadu, baik dalam wawasan, struktur, dan mekanisme. Jadi untuk membangun partisipasi masyarakat diperlakukan keterpaduan struktur dan mekanisme antara penentuan keputusan tingkat makro seperti di tingkat nasional, daerah, dan wilayah, sedangkan keputusan tingkat mikro diperlakukan pada usaha tani, kerja usaha tani, koperasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kurang lebih saya akan melanjutkan terkait pemaparan pemateri sebelumnya. Adapun tema dari materi kami kelompok 7 adalah bagaimana melihat peranan kelompok dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, pertama-tama dalam materi saya mengatakan bahwa dalam proses mencari, menafsirkan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi kepada anggota kelompok, itu kita melihat adanya perbedaan dalam hal kemampuan dan kedudukan individual anggota kelompok yang mengakibatkan adanya perbedaan dalam jumlah dan mutu informasi yang dimiliki anggota kelompok. Artinya apa? Bahwa dalam suatu kelompok, misalnya kelompok tani, terdiri dari beberapa anggota. Nah, beberapa anggota ini dalam memperoleh informasi tentu masing-masing mempunyai kemampuan, kapabilitas, dan kapasitas dalam menafsirkan dan memahami informasi yang diperoleh. Nah, supaya kemudian proses komunikasi ini berjalan dengan baik, maka dibutuhkan dalam suatu kelompok semacam kepemimpinan yang dimana kepemimpinan ini mampu menerjemahkan informasi yang diperoleh menjadi pesan yang mengarah kepada tindakan kelompok sebagai respon terhadap informasi yang diperoleh. Dengan terjadinya proses kepemimpinan ini, maka kelompok dapat bertindak secara cepat dan efektif. Kemudian teman-teman sekalian, selain daripada pola kepemimpinan yang harus
eh, dimiliki oleh dalam suatu kelompok agar informasi yang diperoleh kemudian dapat ditafsirkan dan dipahami secara baik oleh anggota-anggota dalam kelompok tani tersebut misalnya. Nah, selain daripada itu, tindakan suatu kelompok sosial juga timbul sebab adanya perasaan hidup atau perasaan kepemilikan bersama dari para anggota dalam suatu kelompok yang biasa kita sebut dengan istilah solidaritas. Nah, oleh karena itu, hanya informasi yang berkenang pada perasaan tiap-tiap anggota kelompok dalam suatu kelompok tertentu, misalnya kelompok tani, maka hanya informasi yang berkenan dengan perasaan anggota kelompok lah yang akan menghasilkan tindakan spontan kelompok. Nah, apabila informasi yang tersebar melalui proses komunikasi ini, maka tindakan yang muncul dapat berupa partisipasi, baik itu partisipasi yang bentuk atau sifatnya partisipasi dalam membantu menafsirkan informasi maupun partisipasi dalam bentuk membantu merumuskan program dalam bertindak dalam suatu kelompok. Nah, dari penjelasan tadi, kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa suatu kelompok lahir dari suatu kondisi sosial. Nah, saya ulangi, bahwa suatu kelompok itu lahir dari suatu kondisi sosial tertentu di mana kemudian dapat memotivasi beberapa orang di dalam kelompok tersebut yang mempunyai kesamaan identitas, yang mempunyai kesamaan tujuan, kesamaan harapan untuk berinteraksi dan kemudian melakukan sesuatu untuk kepentingan mereka bersama. Ya, kemudian dalam mewujudkan harapan, tujuan, serta cita-cita suatu kelompok tertentu, maka kelompok tadi berkehendak untuk bertindak bersama akan menghadapi semacam masalah. Maka dari itu dalam suatu kelompok memerlukan setidaknya perangkat bertindak yang mampu untuk bertindak sesuai dengan lingkungannya, yaitu misalnya seperti seperangkat tata nilai, seperangkat tata teknik, dan seperangkat tata struktur. Nah, makna dari perangkat tata nilai ini adalah suatu pegangan yang disepakati secara bersama dalam kelompok tertentu, di mana pegangan ini menjadi wujudnya, menjadi nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dijalankan. Nah, adapun tata teknik, bagaimana cara menjalankan kelompok itu sesuai dengan harapan dan untuk mencapai tujuan ke depannya. Kemudian ada struktur, tata seperangkat, tata struktur. Di sini mungkin lebih kepada bentuk formalitas dalam suatu kelompok. Misalnya pembagian kerja. Nah, yang terakhir, kelompok sebagai sistem sosial kita maknai sebagai sesuatu wujud yang kerangka acuan perilaku manusia yang lahir, tumbuh, dan berkarya serta menghilang sesuai dengan dinamika perubahan sosial. Nah, misalnya transformasi pertanian tradisional menjadi transformasi menjadi pertanian modern adalah salah satu dari sekian banyak bentuk perubahan sosial, di mana di dalamnya ada terjadi perubahan inovasi dalam subsistem teknologi. Nah, maka dari itu
kita memahami bahwa perilaku individu akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan dan kerangka acuan dan kondisi lingkungannya. Contoh misalnya tadi kalau disebutkan bahwa kelompok di mana di dalam kelompok itu terdiri dari beberapa anggota individu yang tertentu hanya menjadi anggota. Nah, sehingga kemampuan suatu masyarakat untuk bergerak maju dalam hal ini misalnya sesuai dengan tema materi kami dalam pembangunan pertanian akan tentu tergantung pada kemampuan melibatkan para anggotanya. Contoh tadi kelompok tani. Dalam kelompok-kelompok kerjasama yang tentunya relevan atau sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi tadi poin pertama bahwa dalam menafsirkan, memperoleh, serta menyebarluaskan informasi dalam suatu kelompok sosial, misalnya kelompok tani, itu setiap anggotanya memiliki kemampuan dan kapasitas yang berbeda-beda, sehingga jumlah dan mutu informasi yang diterima itu berbeda-beda dari setiap anggota dalam suatu kelompok tani. Nah, untuk bagaimana memaksimalkan informasi yang diperoleh ini, maka kemudian dibutuhkan proses kepemimpinan yang mampu menafsirkan informasi yang diperoleh menjadi pesan yang mendorong tindakan-tindakan dalam kelompok sosial tertentu, misalnya saja kelompok tani. Nah, tidak hanya itu, bahwa bukan hanya kepemimpinan yang memiliki pengaruh besar dalam partisipasi kelompok sosial dalam tindakan, tapi juga didorong oleh rasa kepemilikan bersama, dalam hal ini solidaritas. Karena bagaimana kelompok itu dapat mencapai harapan dan tujuannya di kemudian hari tentu akan dipengaruhi oleh bagaimana sinergitas tiap-tiap individu dalam kelompok tersebut dapat terjalin dengan baik. Saya kira hanya itu yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok saya, yaitu sosialisasi sebagai suatu perilaku dalam pembangunan. Sosialisasi dalam pembangunan biasanya dilakukan orang dengan memanfaatkan sifat manusia yang mengasosiasikan perilaku aktual dan imbalan sebagai akibat perwujudan perilaku tersebut. Ada 10 perilaku yang hendak ditanamkan dalam kelompok tani, yaitu pertama, daya serap informasi, kedua, perencanaan, ketiga, kerjasama dalam melaksanakan rencana, keempat, kemampuan pengadaan dan pengembangan fasilitas dan sarana, kelima, pemupukan modal, keenam, ketaatan dalam perjanjian, ketujuh, kemampuan dalam mengatasi keadaan darurat, kedelapan, pengembangan kader, kesembilan, hubungan melembaga dengan KUD, ke-10, produktivitas usaha tani. Itulah tadi materi saya. Sekian dan terima kasih. Annyeong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Adapun materi saya kali ini yaitu keberhasilan pembangunan pertanian. Kemampuan kerjasama dalam sebuah kelompok pertanian yang dipimpin dengan kepemimpinan yang kapabel serta kepemimpinan yang terpercaya dan kepemimpinan yang dapat mengontrol kehidupan dalam kelompok pertanian itu tentu akan mewujudkan atau tentu akan mengembangkan kemampuan dalam individu yang berkumpul dalam suatu kelompok pertanian itu sendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa atau dapat digarisbawahi bahwa keberhasilan dalam suatu pembangunan pertanian itu tergantung dari kepemimpinan yang memimpin suatu kelompok dalam suatu kelompok